Perkenalkan, nama saya Meliani Arnefli Purba. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi dengan NPM 180420042. Di sini saya ingin menjelaskan secara ringkas tentang lahan terasering. Ketika kita berpergian ke tempat dataran tinggi ataupun pegunungan, sering sekali kita melihat pemandangan yang indah seperti sawah yang bertingkat-tingkat, di mana masyarakat biasa menyebut sawah bertingkat itulah sengkedan. Sengkedan itu bisa disebut dengan istilah terasering. Apa sih terasering itu? Berikut ini adalah penjelasan tentang lahan terasering. Terasering adalah bangunan konservasi tanah dan air secara mekanis yang dibuat untuk memperpendek panjang lereng atau memperkecil kemiringan lereng dengan jalan penggalian dan pengurangan tanah melintang lereng. Tujuan pembuatan teras adalah untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan. Apa sih fungsi dari lahan terasering itu? Fungsi terasering pada lahan miring. 1. Menambahkan stabilitas lereng. Yang kedua, memudahkan dalam perawatan. Yang ketiga, memperpanjang daerah resapan air. Yang keempat, memperpendek panjang lereng dan atau memperkecil kemiringan lereng. Yang kelima, mengurangi kecepatan aliran permukaan. Dan yang keenam, dapat digunakan untuk landscaping. Berikut ini adalah jenis-jenis lahan terasering. 1. Teras datar. Teras datar dibuat pada tanah dengan kemiringan kurang dari 3% dengan tujuan memperbaiki pengaliran air dan pembasahan tanah. 2. Teras kredit. Teras kredit dibuat pada tanah yang landai dengan kemiringan 3-10% bertujuan untuk mempertahankan kesuburan tanah. 3. Teras guldan. Teras guldan dibuat pada tanah yang mempunyai kemiringan 10-50% dan bertujuan untuk mencegah hilangnya lapisan tanah. 4. Teras bangku. Teras bangku dibuat pada lahan dengan kelereng 10-30% dan bertujuan untuk mencegah erosi pada lereng yang ditanami palawija. Kelima, teras individu. Teras individu dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng antara 30-50% yang direncanakan untuk areal penanaman tanaman. 6. Teras kebun. Teras kebun dibuat pada lahan-lahan dengan kemiringan lereng antara 30% sampai 50% yang direncanakan untuk areal penanaman jenis tanaman perkebunan. 7. Teras saluran. Teras saluran atau lebih dikenal dengan rokak atau parit buntu adalah teknik konservasi tanah dan air berupa pembuatan lubang-lubang buntu yang dibuat untuk meresapkan air ke dalam tanah. Kedelapan, teras batu. Teras batu adalah penggunaan batu untuk membuat dinding dengan jarak yang sesuai di sepanjang garis kontur pada lahan miring. Masalah apa yang sering terjadi di lahan terasering? Budidaya komoditas perkebunan di lahan pegunungan secara nyata pasti menghadapi faktor pembatas biofisik, seperti lereng yang relatif curam, kepekaan tanah terhadap longsor dan erosi curah hujan yang relatif tinggi, dan lain-lain. Kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lahan di daerah pegunungan dapat menimbulkan kerusakan berupa degradasi kesuburan tanah dan ketersediaan air, yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di lahan pegunungan, tetapi juga akan dinikmati oleh masyarakat dataran rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau degradasi sumber daya utama adalah 1. Kehilangan unsur hara akibat terbawa erosi dan ini akan menyebabkan menurunnya kesuburan tanah. 2. Salinitas dan penjenuhan tanah oleh air. 3. Hilangnya atau terkikisnya tanah dan bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang diangkut oleh air ke tempat yang lain. Berikut adalah sisi positif dari lahan terasering. 1. Membangun infrastruktur negara. 2. Mengolah sumber daya alam. 3. Adanya interaksi antara manusia dan alam. 4. Terjadinya simbiosis mutualisme antara manusia dengan lingkungan. 5. Menimbulkan rasa kecintaan terhadap lingkungan. 6. Berusaha menjaga lingkungannya karena aktivitas yang mereka lakukan. Mesin apa yang sering digunakan di lahan terasering? Ya, mesin traktor tangan quick capung metal, di mana traktor memiliki bobot ringan, memiliki mesin handal, ukuran yang tidak terlalu besar, bodi atau kerangka yang kokoh,
mudah dalam pengoperasian dan perawatan. Traktor tangan quick capung metal dengan dimensi kecil merupakan pilihan tepat dalam penggemburan lahan atau membajak tanah pertanian terasering. Bobotnya yang ringan juga membuatnya mudah diangkat saat pindah lahan. Berikut adalah cara menggunakan traktor tangan. Pertama, traktor ditempatkan pada tempat yang datar. 2. Traktor sudah diperiksa dengan dalam kondisi yang baik. 3. Tuas kopling utama diposisikan off atau rem sehingga traktor tidak berjalan pada saat dihidupkan. 4. Untuk keamanan semua kuas berproseling dalam kondisi netral. 5. Buka keran bahan bakar sehingga terjadi aliran pembakaran ke ruang pembakaran. Keenam, gas dibesarkan pada posisi start sehingga ada aliran bakar atau solar yang cukup banyak di ruang pembakaran. Jadi kesimpulan dari lahan terasering itu ada dua. Yang pertama, secara garis besar terasering adalah kondisi lereng yang dibuat secara bertangga-tangga yang dapat digunakan pada timbunan dan galian yang tinggi. Dan yang kedua, lahan terasering itu termasuk juga tempat lokasi wisata karena lahan terasering itu memiliki pemandangan yang indah. Demikianlah penjelasan tentang lahan terasering dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thanks for watching.